Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni Said, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu pendekatan dari postmodern, yaitu pendekatan naratif. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai dari pendekatan naratif adalah biografi. Biografi yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai Michael White. Michael White adalah seorang pendiri bersama dengan David Epson bagi perkembangan terapi naratif. Beberapa buku hasil karyanya adalah Narrative Means to Therapeutic Ends. Yang kedua adalah David Epson. David Epson adalah salah satu seorang pendiri atau pengembang dari terapi naratif. Dia adalah CEO Direktur dari Family Therapy Center di Auckland, Selandia Baru, dan merupakan seorang penulis dan guru dari bidang terapi naratif. Pengertian naratif, konseling naratif merupakan salah satu pendekatan yang menggali masalah individu menggunakan cerita atau narasi. Konseling narasi berusaha mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseling, membawa ke dalam proses konseling. Dalam proses kolaboratif, konselor membantu konseling mengeksplorasikan kisah mereka, di mana konseling didorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri yang membawa arti pribadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat manusia dari pendekatan naratif. Dari semua konstruksionis sosial Michael White dan David Epson tahun 1990 terkenal karena penggunaan narasi dalam terapi menurut White tahun 1992. Individu memangku makna hidup dalam cerita interpretatif yang kemudian diperlakukan sebagai kebenaran. Karena kekuatan narasi budaya dominan, individu cenderung mendapatkan peluang hidup. Individu mengadopsi pandangan postmodern narasi konstruksional sosial menyoroti bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran didiagnosiskan dalam keluarga dan konteks sosial dan budaya lainnya. Freedom dan Cobbs tahun 1996. Terapi sebagian adalah pembentukan agensi pribadi dan penindasan masalah eksternal dan kisah dominan yang lebih besar. Tujuan konseling dari pendekatan naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematika. Freedom dan Combs tahun 1996. Tahapan konseling naratif. Adapun gambaran singkat mengenai langkah-langkah dalam proses narasi dalam proses terapi narasi, menggambarkan struktur pendekatan narasi. O'Halloran tahun 1994 pada halaman 25 sampai 26. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan konseling untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah tersebut. Yang kedua adalah melempangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekankan dan strategi untuk masalah tersebut. Yang ketiga adalah menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi atau mengecilkan hati ataupun mengecewakan konseling. Keempat adalah mintalah konseling untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Kelima adalah temukanlah saat-saat ketika konseling tidak didominasi ataupun berkecil hati oleh masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah ini. Yang keenam adalah menemukan bukti historia untuk mendukung pandangan baru dari konseling sebagai orang yang cukup kompeten untuk menantang, mengalahkan atau keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Pada tahap ini, identitas orang tersebut dan kehidupan cerita mulai mendapatkan atau ditulis ulang. Ketujuh adalah meminta konseling untuk berspekulasi mengenai masa depan, bagaimana yang bisa diharapkan dari kekuatan dan kompetensi seorang, sehingga konseling pun
menjadi terbebas dari cerita-cerita masalah yang menjenuhkan dari masa lalu, dan ia dapat membayangkan dan merencanakan untuk masa depan yang kurang bermasalah. Dan yang terakhir adalah menemukan atau menciptakan audiens untuk memahami atau mendukung cerita baru. Yang terakhir dari pembahasan mengenai pendekatan naratif adalah teknik-teknik konseling dalam pendekatan naratif. Teknik-teknik konseling pendekatan naratif ini terbagi atas 5 teknik. Yang pertama adalah pertanyaan dan pertanyaan lagi. Terapi naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk memunculkan pengalaman dan bukanlah mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga terapis memahami arah mana yang harus ditempuh. Yang kedua adalah eksternalisasi dan pembentukan kembali. Terapi naratif berbeda dari terapi tradisional lainnya, di mana terapi naratif percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalahnya memang sebuah masalah. Terapi naratif membantu klien untuk membentuk kembali kisah-kisah berisi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan memisahkan asumsi-asumsi yang diyakini begitu saja, yang terbentuk dari sebuah keajaiban yang mana kemudian membuka kemungkinan alternatif untuk menjalani hidup. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasian masalah dan kadang pemberian nama kepada masalah tersebut. Yang ketiga adalah mencari hasil yang unik. Hasil unik seringkali dapat ditemukan pada masa lalu atau sekarang, tetapi mereka juga dapat dihipotesa pada masa depan, seperti pertanyaan seperti ini: apa bentuk yang akan terjadi terhadap kemarahan yang terjadi? Menyelidiki pertanyaan-pertanyaan seperti ini memungkinkan klien melihat perubahan mungkin dilakukan di dalam perhitungan bahwa hasil unik terdapat gerbang untuk memberikan tutorial alternatif bagi kehidupan klien. Keempat adalah cerita alternatif dan mengarang kembali cerita. Membantu cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi dan dekonstruksi dan terapi naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Orang-orang dapat secara kontinu dan aktif mengarang kembali hidupnya, dan terapi naratif mengundang klien untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil unik atau sesuatu yang tidak diprediksi oleh cerita yang jenuh masalah. Yang kelima dan yang terakhir adalah mendokumentasikan bukti-bukti perubahan. Praktisi naratif percaya bahwa cerita terjadi hanya ketika terdapat pemirsa yang menghargai dan mendukung mereka. Satu teknik untuk mengkonsolidasi keuntungan yang dibuat klien adalah dengan menulis surat. Surat naratif yang ditulis oleh terapis mencatat sesi dan mungkin memasukkan eksternalisasi deskripsi tentang masalah dan pengaruhnya terhadap klien. Bagaimana halnya laporan kekuatan dan kemampuan klien yang diidentifikasi dalam sesi tersebut. Surat tersebut menyoroti perjuangan klien yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah dan menarik perbedaan antara cerita yang penuh masalah dan mengembangkan cerita baru. Waalaikumsalam, Nak. Mari masuk, Nak. Terima kasih. Pilih tempat duduk yang merasa paling nyaman buat kamu. Oke. Bagaimana kabar Nak Urni hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu, sehingga Nak Urni datang menemui Ibu. Iya, Bu, saya ingin konseling dengan Ibu. Ibu sangat senang dengan kedatangan Nak Urni ke sini. Apakah kebetulan Nak Urni pertama kali mengikuti konseling? Iya, Bu, ini pertama kalinya. Kalau begitu, sebaiknya Ibu menjelaskan dulu tentang konseling.
Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling. Yang berperan sebagai konselor di sini adalah Nak Murni, dan berperan sebagai konselor di sini adalah Ibu. Tugas konselor di sini adalah agar konseling mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas seperti asas kerahasiaan, kesukarela, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Asas rahasia menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, apakah Nak Murni sudah paham? Jadi begitu ya Bu, saya sudah paham. Baiklah, kalau begitu dapatkah kamu menceritakan kepada Ibu mengenai sesuatu yang mengganggu perasaanmu? Begini Bu, saya sepertinya berada dalam masalah yang serius Bu. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya Bu? Baiklah, kamu menceritakan. Bisakah kamu menceritakannya dengan jelas? Baik Bu, begini Bu, saya memiliki teman Bu, dan teman saya seperti memanfaatkan saya Bu. Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. Jadi begini Bu, teman saya Bu selalu meminta tugas saya Bu selama pembelajaran dari Ibu. Memangnya kamu ada masalah apa dengan teman kamu, kalau boleh Ibu tahu? Jadi begini Bu, setiap kali ada tugas yang diberikan oleh guru kami Bu, teman saya selalu meminta untuk melihat tugas saya Bu. Dan semenjak saya memperlihatkan tugas saya Bu, dia terus menerus meminta tugas saya Bu. Dan saya merasa dimanfaatkan olehnya, dan saya kesal dengan tindakannya itu Bu. Jadi kamu merasa kesal dengan kelakuan teman kamu dan kamu merasa dimanfaatkan oleh teman kamu? Iya Bu, tapi itu juga karena kelakuannya Bu. Jadi kamu merasa dimanfaatkan oleh teman kamu? Iya Bu. Bagaimana perasaanmu saat sedang dimanfaatkan? Jadi begini Bu, saya kan murid kedua terpintar di kelas saya. Jadi dia meminta saya untuk memperlihatkan tugas yang saya kerjakan Bu. Dan semenjak itu Bu, dia semakin menjadi-jadi Bu. Dan pernah suatu hari Bu, saya memperlihatkan tugas dia, bahkan tidak mengucapkan terima kasih Bu. Itulah kenapa saya sangat kesal dengan tindakan yang dia lakukan kepada saya. Jadi kamu sangat kesal dengan tindakan teman kamu? Iya Bu. Di sini Ibu punya kertas untuk membantu proses konseling kita. Itu kertas apa Bu? Ini adalah kertas kosong, jadi Murni akan menulis kertas ini. Jadi Ibu dapat membantu Nak Murni menemukan sesuatu dalam masalah Murni. Terima kasih. Jadi berdasarkan cerita Nak Murni tadi, kamu merasa dimanfaatkan oleh teman kamu. Jadi menurut Ibu ada perbedaan antara diandalkan dan dimanfaatkan. Jadi coba kamu tuangkan yang ada di dalam diri kamu mengenai dua hal tersebut. Silakan tulis pendapat Nak Murni di kertas ini. Baik Bu. Oke, sudah? Sudah Bu. Baiklah, coba Nak Murni bacakan apa yang Nak Murni sudah tulis. Baik Bu, entah teman saya yang terlalu bodoh atau malas mengerjakan tugas, atau saya yang diandalkan dalam tugas, tapi tidak mungkin. Saya memang dimanfaatkan oleh teman saya, karena setiap kali teman saya mempunyai tugas, dia selalu meminta tugas saya untuk ditiru. Jadi kamu merasa dimanfaatkan oleh teman kamu? Iya Bu. Lalu menurut kamu apa hal yang berbeda antara dimanfaatkan dan diandalkan? Kalau dimanfaatkan Bu, menurut saya seperti teman saya tidak membantu saya mengerjakan apapun, sedangkan diandalkan Bu, seperti teman saya akan meminta tolong kepada saya saat diperlukan saya, dan saat teman saya menemukan jalan bentuk
dan tugas sehingga dia meminta tolong kepada saya. Menurut saya begitu, Bu. Tapi selain kamu bisa merasakan bahwa kamu sebenarnya diandalkan karena kemampuan kamu. Jadi ibu juga pernah menemukan kasus dia merasa dirinya tidak mampu dan merasa sangat bergejala dan lain-lain. Kemudian dia mulai percaya diri dengan dirinya dan lalu lambat laun dia mengubah pandangannya terhadap dirinya sendiri. Dan sudut pandangnya mengenai dirinya sendiri, dimana dia mulai mencintai dirinya sendiri dan mulai merasa pede dengan penampilannya. Jadi untuk kasus kamu saat ini, sekarang coba kamu itu sebenarnya diandalkan oleh teman kamu dan teman kamu percaya dengan kemampuan yang kamu miliki. Jadi ibu ingin Nak Murni membantu cerita baru di mana Nak Murni dengan kasus yang sama di mana Nak Murni diandalkan. Iya, Bu. Dapat diandalkan pasti sangat baik karena orang lain mengandalkan kita dan orang dapat diandalkan adalah orang yang dihargai oleh orang lain, sedangkan dimanfaatkan adalah hal yang sangat menyedihkan karena orang lain tidak menghargai apa yang kita lakukan untuknya. Kalau saya tahu kalau saya dimanfaatkan, saya akan sangat kesal dan tidak mau berteman dengan mereka begitu. Itu adalah pendapat kamu mengenai diandalkan dan dimanfaatkan. Dalam cerita kamu tadi terdapat hal positif yaitu tindakan yang kamu lakukan saat kamu sangat dimanfaatkan. Coba kamu tulis pedoman kamu untuk kedepannya terkait dengan apa yang akan kamu lakukan jika kamu diandalkan bukan dimanfaatkan. Iya, Bu. Saya Bagaimana? Sudah? Coba cara. Ya, Bu, mungkin kita yang dilakukan oleh teman saya kepada saya karena teman saya mengandalkan saya akan merasa sangat bahagia dan saya merasa teman saya sangat mengandalkan saya, yang berarti teman saya sangat membutuhkan dan saya ikhlas jika teman saya membutuhkan bantuan untuk memperlihatkan tugas saya akan dengan senang membantunya begitu. Nah, jadi sudut pandang kamu dengan permasalahan yang sama, kamu beranggapan bahwa kamu diandalkan ya. Jadi Nak Murni lebih nyaman pandangan kamu dimanfaatkan atau diandalkan? Kalau menurut saya sih, Bu, saya lebih nyaman diandalkan karena menurut saya jika saya diandalkan, saya akan merasa senang jika mengerjakan tugas. Jadi Nak Murni harus berpikir positif yang bahwa Nak Murni diandalkan oleh teman Nak Murni, bukan dimanfaatkan. Oke, selanjutnya Nak Murni pasti mempunyai teman dekat kan? Iya. Kamu bisa meminta bantuan dengan teman kamu untuk mengingatkan kamu. Jadi selama seminggu ini, ibu ingin kamu menganggap diri kamu diandalkan bukan dimanfaatkan. Dan peran teman kamu di sini adalah untuk membantu kamu untuk mengingatkan pikiran bahwa kamu diandalkan bukan dimanfaatkan. Iya. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Murni? Maksud saya? Jadi intinya, Bu, saya harus memiliki pandangan baru. Iya, betul sekali. Jadi kamu harus memiliki pandangan baru mengenai diri kamu sendiri. Dan pandangan ini harus positif karena jika kamu berpikir bahwa kamu diandalkan, maka tinggal percaya dirimu akan bertambah. Jadi kamu jangan berpikir kamu dimanfaatkan oleh teman kamu. Iya. Bagaimana, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada. Lalu apa yang kamu rasakan setelah menuangkan masalah kamu ke dalam tulisan kamu? Saya merasa beban yang saya terangkat dan pikiran negatif saya semuanya terangkat dan saya juga mendapatkan pencerahan mengenai masalah yang saya dapat. Ibu benar-benar kagum dengan tulisan yang kamu tulis dan tulisan yang kamu lakukan. Terdapat banyak kosakata. Apakah Nak Murni sering membaca buku? Iya, Bu. Pantas ibu lihat dari cerita yang kamu
kamu tulis terdapat kata-kata baru. Lalu apakah sudah tidak ada lagi yang ingin tanyakan lagi? Sudah tidak ada. Kalau begitu Ibu rasa cukup untuk hari ini dan jangan lupa Ibu ingin melihat sendiri bagaimana perkembangan kamu. Terima kasih Bu, saya mohon undur diri. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, Nak. Makasih Bu. Makan dulu. Bagaimana kabar Mbak Muni hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Ibu senang mendengarnya. Hari ini kita akan melakukan sesi konseling kedua. Sebelum masuk ke sesi konseling kedua, kita akan mereview sesi konseling pertama. Baik Bu. Kemarin saat sesi konseling pertama kamu banyak menceritakan bahwa kamu kesal dengan teman kamu karena kamu merasa bahwa teman kamu mau memanfaatkan kamu. Iya Bu. Bagaimana perasaan kamu selama 1 minggu ini? Apakah ada perubahan yang kamu alami? Kalau perubahan yang saya rasakan adalah bahwa saya sekarang sudah mulai berpikir bahwa saya diandalkan, bukan lagi dimanfaatkan, dan itu membuat saat tidak lagi kesal dengan kelakuan teman saya. Lalu bagaimana respon teman kamu mengenai perubahan yang kamu lakukan? Teman saya sih sedikit terkejut dengan perubahan saya. Malahan teman saya mengatakan bahwa saya mendapatkan hidayah. Wah, benarkah? Lalu bagaimana perasaan kamu dengan perubahan yang kamu lakukan? Saya merasa senang dengan perubahan yang saya lakukan dan saya bangga dengan perubahan yang telah saya lakukan. Bagaimana dengan hubungan dengan teman kamu? Teman saya sekarang jika dia memiliki tugas, dia meminta bantuan saya, tapi dia juga ikuti mengerjakannya. Jadi kan sama-sama kerja tugas bersama, dan teman saya juga meminta maaf dengan tindakan yang dia lakukan kepada saya. Ibu benar-benar senang mendengarnya dengan apa yang telah kamu capai. Tidak mudah untuk membuat perubahan pada diri kita sendiri. Ibu benar-benar bangga dengannya. Iya Bu. Kalau begitu Ibu akan memberikan kamu sebuah kertas. Kita akan menulis lagi seperti yang kita lakukan minggu lalu. Bagaimana? Iya Bu. Berdasarkan cerita kamu tadi, Ibu ingin mengetahui apa yang memotivasi kamu ketika kamu melakukan perubahan, dan siapa yang membantu kamu untuk mendukung kamu dalam perubahan yang kamu lakukan. Iya Bu. Bagaimana? Monik sudah? Sudah Bu. Ya, coba bacakan. Saya termotivasi karena diri saya sendiri Bu. Karena saya tidak ingin menjadi orang munafik, dan saya juga tidak ingin kesal setiap dia meminta tugas saya Bu. Dan saya yang orang-orang mendukung saya dan membantu saya untuk berubah adalah teman terdekat saya dan keluarga saya. Lalu dari motivasi tersebut ada perubahan baru yang kamu rasakan? Iya. Kalau begitu coba tuliskan apa perubahan itu. Sudah. Oke, coba baca. Baik Bu, dalam beberapa hari ini saya memiliki masalah, tapi melalui terapi naratif yang saya lakukan, saya memiliki pandangan baru. Pandangan baru itu saya memiliki teman saya tidak memanfaatkan saya, tapi mengandalkan saya. Jadi itu perubahan yang terjadi, yaitu kamu memiliki pandangan baru mengenai tindakan yang dilakukan oleh teman kamu, yaitu dia tidak memanfaatkan kamu, melainkan mengandalkan kamu. Iya Bu. Lalu dari perubahan tersebut, perasaan apa sih yang kamu rasakan?
Seperti yang saya katakan tadi, saya merasa senang dengan perubahan yang saya lakukan dan bangga dengan apa yang telah saya lakukan. Perasaan tersebut bisa kamu ungkapkan dalam tulisan. Baik Bu, perasaan saya jauh lebih baik dan saya merasa sangat senang dengan tindakan yang sudah saya ambil dan saya merasa sangat bangga dengan apa yang telah saya lakukan, karena tidak mudah menenangkan rasa kesal dan jengkel kita. Saya sangat beruntung bisa melakukan konseling naratif dan hal ini merupakan pengalaman pertama saya dan saya merasa lega karena dapat mencurahkan isi hati saya. Oh, Ibu juga melihat perubahan-perubahan yang tadi kamu katakan itu merupakan perubahan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana perasaan kamu saat ini dan perubahan-perubahan yang ada dalam diri kamu? Perasaan lebih sabar dan tidak jengkel dan tidak kesal lagi dengan tindakan yang dilakukan oleh teman saya. Dan paling berkesan adalah saya mulai berpikir positif. Jika teman saya meminta tugas ke saya, berarti dia mengandalkan saya. Dan saya juga memiliki pandangan baru mengenai hal lain. Oh, jadi kamu memiliki pandangan baru mengenai hal lain lagi. Bukan hanya mengenai dimanfaatkan, tetapi pandangan baru mengenai tindakan yang dilakukan oleh teman kamu kepada kamu. Iya. Jadi apakah kamu merasa bahwa kamu dimanfaatkan oleh teman kamu? Sudah tidak lagi. Jadi dapat dilihat dari apa yang tadi kita bicarakan bahwa kamu sudah memiliki pandangan baru terhadap perubahan pada diri kamu, dan pandangan tersebut membawa kamu percaya bahwa kamu itu bukan dimanfaatkan, melainkan kamu diandalkan karena kamu memiliki kemampuan yang lebih baik dari teman kamu. Iya. Apa ada lagi yang perlu Ibu dengar? Tidak ada lagi, Bu. Ibu sangat senang mendengar semua cerita-cerita kamu bahwa kamu memiliki pandangan baru dan merasa jauh lebih baik. Saya benar-benar mengaspirasi tindakan yang kamu lakukan. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, karena sudah tidak ada yang ingin diceritakan lagi, Ibu tutup sesi konseling kita kali ini. Terima kasih, Bu. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.